Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Nak, apa yang kamu dapatkan di sini? Cepat serahkan, kata Yin Hai dengan suara dingin. Orang-orang laut lainnya melihat ini, dan dalam sekejap, mereka segera mengepung Iblis Li dan Raja Iblis Api Merah. Hei, hei, hei. Banyak orang laut menyeringai muram pada Raja Iblis Merah menyala dengan tubuh Kaisar Wu. Mereka menjilat lidah mereka, dan mata mereka menunjukkan mata penuh nafsu dan panas. Ini benar-benar keindahan ras tersendiri, dan juga memiliki temperamen klan iblis. Temperamen transformasi konstan antara malaikat dan iblis membuat masing-masing dari mereka tampak memiliki nyala api yang membakar di perut mereka. Keindahan seperti itu, bahkan jika Anda mencarinya di seluruh lautan, saya khawatir jumlahnya sedikit. Hanya putri laut dan talenta kecantikan tingkat atas lainnya yang bisa menandinginya. Lil, orang-orang menjijikkan ini. Raja Iblis Api Merah merasakan mata orang-orang laut yang berminyak dan licin, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Alasan mengapa dia merombak tubuh indah Kaisar Wu adalah untuk tetap bersamanya sepanjang waktu. Hanya iblis yang bisa menghargai tubuhnya. Pada saat ini, Raja Iblis Qian sangat marah dan ingin mencongkel mata orang-orang laut ini. Di sisi lain, Mali mengabaikan sekelompok orang berkebangsaan Hai. Dia hanya fokus pada lokasi Star River yang kacau, dan sepertinya mengetahui sesuatu. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Nak, aku akan berbicara denganmu lagi, apakah kamu tidak mendengarku? Yin Hai Dizun marah, dan berkata dengan suara dingin kepada iblis. Di depan Master Linggui, pria ini sangat berani mengabaikannya. Ledakan. Yin Hai Dizun tidak bisa berhenti lagi. Tubuhnya gemetar dan meledak. Langit dan bumi meledak. Meskipun Yin Hai Dizun kehilangan satu lengan, dia masih menjadi master di level Dizun. Seluruh langit dan bumi tiba-tiba berubah menjadi dunia lautan, dan ladang manusia laut dipenuhi dengan sihir dan li. Pada saat yang sama, roh pembunuh Yin Hai Dizun pecah, dan dia ingin bermain dengan wanitaku. Iblis akan bermain denganmu terlebih dahulu. Pergi-pergi. Dizun di tubuh Yin Hai Dizun dengan cepat ditelan oleh tentakel udara sihir hitam ini, lalu dituangkan ke tubuh Mali. Dia berteriak dengan getir, dan tubuhnya mengerut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Murid mata ajaib melihatnya, ada kepanikan yang tak ada habisnya. Yin Hai Dizun. Tidak baik. Pergilah ke neraka. Bunuh dia. Saat ini, semua orang lainnya tertawa terbahak-bahak dan meraung. Selain itu, wajah kura-kura roh Dizun berubah. Metode jahat dan ganas terlalu aneh untuk secara langsung mengikat Yin Hai Dizun dan membuatnya tidak memiliki perlawanan. Meskipun kekuatan Yin Hai Dizun tidak terlalu kuat di Dizun, itu juga merupakan Dizun sama sekali. Bagaimana bisa? Begitu tak berdaya? Ledakan. Aura tanah kura-kura berhati-hati kelin, tidak berani gegabah, juga bergerak di bawah amarah, tongkat di tangan menghadap iblis tajam dan dengan keras bergemuruh. Tiba-tiba, langit dan bumi runtuh, lautan bintang naik dan turun, matahari dan bulan pecah, dan langit dan bumi mati, dan kekuatan bergulir turun. Tongkat itu berubah menjadi kura-kura roh besar, yang berukuran 10.000 kaki dan diselimuti oleh nafas manusia laut. Kita harus membunuh iblis dengan satu tongkat. Hai klanku. Haha melihat tuan klan laut yang tak terhitung jumlahnya yang bunuh diri, dia tiba-tiba mencibir dan mengatakan sesuatu, yang menjebak kura-kura raksasa. Boom, seperti api penyucian yang kacau, dibuka, ratusan bayangan besar yang kacau berdiri, semua dari mereka memberikan kekuatan sihir yang mengerikan. Ketika bayangan sihir merentangkan cakar mereka, mereka menutupi langit dalam sekejap, dan semuanya mengubah langit dan bumi menjadi gunung ajaib yang besar. Boom boom boom. Di bawah gunung ajaib, kekacauan memenuhi udara, menggantung langit dan bumi, semua jenis bayangan ajaib, kura-kura raksasa menghilang pada saat ini. Pada saat ini, kekuatan sihir tak berujung naik ke langit. Dalam sekejap, kekuatan sihir menenggelamkan segalanya. Bahkan seluruh gunung sihir menghilang di bawah kekuatan sihir yang besar, hanya menyisakan susunan besar yang tidak dapat dilihat orang batasnya. Susunan ini tampaknya hanya membuka langit dan bumi, tergantung di langit berbintang. Arai sebesar itu ditahan di langit berbintang, dan di langit dan bumi yang tak berujung dari arai besar, ada 100 bayangan iblis. Semua 100 bayangan ini dilengkapi dengan baju besi ajaib,
dan setiap bayangan memancarkan semangat aura dewa dan iblis tertinggi di negara ini. Tidak ada satupun orang laut yang bisa dilihat di sini. Tidak peduli apakah itu hantu roh besar atau master laut seperti Yin Haizun, semuanya telah menghilang. Deretan setan yang sangat banyak tergantung di langit berbintang, dan ratusan dewa menjaga mereka seperti setan. Baik nafas dari susunan dan bau 100 setan menakuti alam semesta selamanya dan memberi orang perasaan jahat yang tak ada habisnya. Kejahatan. Itu. Di kejauhan, ada beberapa orang terhormat yang lewat, melihat pemandangan ini, satu persatu terkejut. Apa yang mereka lihat? Sekelompok orang laut yang kuat dipimpin oleh roh penyudi Zun dari orang laut ditelan oleh susunan besar yang dipegang oleh sihir Li. Adegan seperti itu membuat hati mereka melonjak liar. Bahkan banyak orang menggigil, kaki mereka agak lunak, mereka memandangi susunan ajaib seperti itu, belum lagi yang terhormat, bahkan pejabat tinggi itu juga memiliki rasa takut. Ledakan. Ada raungan di antara 100 dewa. Jelas bahwa sekelompok pakar klan Hai mencoba merusak susunan itu. Namun, susunan tersebut sepertinya terletak di ranah lain, yang membuat Linggui Dizun dan yang lainnya tidak dapat menyingkirkannya. Itu seperti memasuki langit dan bumi dari piring giok langit dan bumi Kinchen, yang sepenuhnya dikendalikan oleh master dari Arai. Raja Iblis Api Merah menatap orang-orang terhormat di kejauhan, dan warna dingin mekar di matanya. Niat membunuh yang kuat tersebar, yang jelas menggerakkan hati untuk membunuh. Boneka kecil, jangan buang waktu untuk orang-orang ini. Sungai bintang kekacauan mulai berfluktuasi. Jelas bahwa beberapa ahli telah memasuki kedalaman sungai bintang yang kacau. Jika Anda tidak pergi ke sana, Anda mungkin tidak akan mendapatkan yang baik kesempatan untuk mendapatkan harta karun itu. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba bergema di seluruh tubuh sihir, seperti hantu, bergema di langit dan bumi, membuat sihir itu terlihat sangat terhormat. Ya Tuan, Molly berkata dengan suara hormat. Kalau begitu, ayo pergi. Apa kekuatan dari susunan 100 iblis yang diberikan kepadamu oleh leluhurku? Suara lebar dan dingin itu berkata sambil tersenyum. Penatua layak menjadi dewa dan iblis kekacauan. Aku mengaguminya. Molly berkata dengan hormat. Itu wajar. Arai ini dipraktikkan oleh nenek moyang saya pada saat itu. Sayangnya, dalam waktu yang sangat lama, Arai ini telah sangat rusak. Dan sekarang hanya tersisa sedikit kekuatan. Jika di masa jayanya, apalagi mengumpulkan barang-barang kecil ini. Meskipun terlalu muda, warnanya akan berubah. Suara suram ini tertawa haha, ki jahat yang menggelinding membumbung tinggi ke langit, seperti Jenderal Samudra. Li iblis ini, sebenarnya memiliki roh yang kacau di tubuhnya. Ledakan. Ledakan. Deru dari Arai 100 setan itu bergema. Jelas bahwa kura-kura itu mengaum dan terus-menerus membombardir. Biarkan mereka pergi. Selama mereka terjebak oleh susunan 100 setan, mereka akan mati dengan kekuatan orang-orang kecil ini. Cepat atau lambat, mereka akan berubah menjadi sumber dan diserap dan disempurnakan oleh susunan 100 setan saya. Cian, ayo pergi. Molly mengumpulkan ratusan Demon Arai dan terbang menuju sungai bintang yang kacau dalam sekejap. Tuan, di mana sungai bintang yang kacau ini? Dalam proses terbang, iblis dan Li sangat aneh. Roh dan iblis yang kacau ini adalah dewa dan iblis kuno yang ditemui Molly di tempat rahasia ini. Menurut pihak lain, ini adalah dewa dan iblis yang terbangun dari kekacauan kuno. Setelah memasuki tempat rahasia ini, Molly dan Qian Dimenjun menjalani banyak ujian dengan para master terhormat dari semua klan, dan hampir mati beberapa kali. Belakangan, diketahui bahwa pengalaman-pengalaman ini diatur oleh roh yang tersisa, yang ditinggalkan oleh dewa dan iblis yang kacau. Namun, Molly dan iblis Qian Jun selamat dari pengepungan banyak orang. Adapun jorang lain yang masuk ke tempat rahasia bersama mereka dan mencoba menemukan harta karun itu, mereka semua jatuh ke tempat rahasia dan menghilang. Ketika Raja Iblis Mali dan Qian sampai di akhir ujian, dewa yang kacau memberitahu mereka bahwa hanya satu dari mereka yang bisa mendapatkan harta terakhir, sementara yang lain harus mati. Dan siapa yang harus mendapatkan harta itu akhirnya bisa diputuskan sendiri. Saat itu, Molly dan Qian jatuh. Mereka harus menghadapi pilihan hidup dan mati seperti itu. Bagaimana mereka bisa rela? Mereka bahkan memutuskan untuk mati, tetapi mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka, satu-satunya hasil yang akan mereka hadapi pada akhirnya adalah kematian. Mereka hanya bisa memilih apakah akan mati sendiri atau oleh satu sama lain. Oleh karena itu,
Ketika dewa dan iblis yang kacau mengirim mereka ke tempat pilihan yang terpisah, Mali dan iblis Qianjun memilih untuk membiarkan satu sama lain bertahan hidup. Dan sekarang hanya tersisa sedikit kekuatan. Jika di masa jayanya, apalagi mengumpulkan barang-barang kecil ini. Meskipun terlalu muda, warnanya akan berubah. Suara suram ini tertawa haha, ki jahat yang menggelinding membumbung tinggi ke langit, seperti Jenderal Samudra. Li iblis ini, sebenarnya memiliki roh yang kacau di tubuhnya. Ledakan, ledakan, deru dari arai 100 setan itu bergema. Jelas bahwa kura-kura itu mengaum dan terus-menerus membombardir. Biarkan mereka pergi. Selama mereka terjebak oleh susunan 100 setan, mereka akan mati dengan kekuatan orang-orang kecil ini. Cepat atau lambat, mereka akan berubah menjadi sumber dan diserap dan disempurnakan oleh susunan 100 setan saya. Qian, ayo pergi. Molly mengumpulkan ratusan Demon Arai dan terbang menuju Sungai Bintang yang kacau dalam sekejap. Tuan, di mana Sungai Bintang yang kacau ini? Dalam proses terbang, iblis dan Li sangat aneh. Roh dan iblis yang kacau ini adalah dewa dan iblis kuno yang ditemui Molly di tempat rahasia ini. Menurut pihak lain, ini adalah dewa dan iblis yang terbangun dari kekacauan kuno. Setelah memasuki tempat rahasia ini, Molly dan Qian Dimenjun menjalani banyak ujian dengan para master terhormat dari semua klan, dan hampir mati beberapa kali. Belakangan, diketahui bahwa pengalaman-pengalaman ini diatur oleh roh yang tersisa, yang ditinggalkan oleh dewa dan iblis yang kacau. Namun, Molly dan iblis Qianjun selamat dari pengepungan banyak orang. Adapun jorang lain yang masuk ke tempat rahasia bersama mereka dan mencoba menemukan harta karun itu, mereka semua jatuh ke tempat rahasia dan menghilang. Ketika Raja Iblis Mali dan Qian sampai di akhir ujian, dewa yang kacau memberitahu mereka bahwa hanya satu dari mereka yang bisa mendapatkan harta terakhir, sementara yang lain harus mati. Dan siapa yang harus mendapatkan harta itu akhirnya bisa diputuskan sendiri. Saat itu, Molly dan Qian jatuh. Mereka harus menghadapi pilihan hidup dan mati seperti itu. Bagaimana mereka bisa rela? Mereka bahkan memutuskan untuk mati, tetapi mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka, satu-satunya hasil yang akan mereka hadapi pada akhirnya adalah kematian. Mereka hanya bisa memilih apakah akan mati sendiri atau oleh satu sama lain. Oleh karena itu, ketika dewa dan iblis yang kacau mengirim mereka ke tempat pilihan yang terpisah, Mali dan iblis Qianjun memilih untuk membiarkan satu sama lain bertahan hidup. Ini sepotong kue. Chaos God Devil cara arogan. Tuan ini, bolehkah saya meminta sesuatu? Pada saat ini, Molly tiba-tiba berkata, katakan, jika kamu akan bertemu orang itu, tolong jangan bunuh orang ini. Li kamu. Qian Dimenjun tiba-tiba menoleh dan tidak mengerti mengapa Molly memiliki permintaan seperti itu. Oh mengapa? Kekacauan para dewa dan iblis tiba-tiba menjadi menarik. Saya mendengar bahwa orang ini tampaknya adalah lawan Anda, mengapa Anda tidak membiarkan saya membunuhnya? Mata Molly tegas, seperti bintang di langit malam, bersinar. Qin Chen memang musuh generasi muda, tetapi di tempat para dewa bersembunyi, pria ini pernah membantu saya, yang merupakan salah satunya. Kedua, kita semua dari dunia bawah. Kita saling bertarung sepanjang jalan. Jika kita membunuhnya, kita akan memiliki lebih sedikit lawan dalam perjalanan ke puncak. Yang terpenting adalah generasi muda tidak mau meminjam tangan pendahulunya, tetapi berharap untuk mengalahkannya dengan integritasnya sendiri dan memberitahu dia siapa orang nomor satu di alam semesta. Molly berkata dengan nyaring dan kuat, dan matanya tegas. Dia ingin mengalahkan Qin Chen secara terbuka dan jujur dan untuk menghilangkan rasa malunya. Hahaha baiklah. Dewa kekacauan dan iblis tertawa, Anda layak menjadi keturunan pertama leluhur kami. Anda dapat memurnikan iblis dan racun kuno, dan Anda berani, Anda dapat mengalahkan banyak musuh dalam penilaian yang ditetapkan oleh leluhur saya, dan pergi ke final tes. Sangat sentimental bahwa Anda bersedia mati untuk kekasih Anda, tidak takut dengan kematian Anda sendiri, Anda baik hati berbicara untuk lawan Anda alih-alih meminjam orang lain. Ini adalah keberuntungan saya untuk bertemu dengan orang yang berani, banyak akal, penyayang, dan benar. Anda dapat yakin bahwa dengan leluhur Anda dapat menjadi bintang paling bersinar di alam semesta. Anda akan bertanggung jawab atas segala usia dan mencapai level tertinggi. Dewa kekacauan dan iblis tertawa terbahak-bahak. Iblis Qianjun juga memandangi Molly dengan mata berbinar. Sepasang mata menjadi lembut dan berbinar. Saya layak menjadi yang terkuat. Saya tidak takut tantangan, saya tidak tergoda.
Saya menjaga hati dan saya tegak. Di jantung Raja Iblis Qian, Molly disembah tanpa henti. Saat ini, sosok Molly begitu besar dan tinggi hingga ia malu kalah dengan dirinya sendiri. Mendengar pujian dari Dewa Kekacauan, dan Raja Iblis Api Merah, mata iblis itu dingin dan tajam, tetapi sudut mulutnya berkedut. Faktanya, ada alasan lain yang tidak dia katakan, yaitu, meskipun dia telah membuat langkah besar dalam kekuatannya, yang jauh melampaui dirinya dulu, dan terlebih lagi, dia dilahirkan di tempat rahasia ini sejak pembukaan dari alam semesta, dan dengan bantuan sisa roh kekacauan dalam kekacauan, Molly merasa bahwa dia bukanlah lawan Qin Chen. Meskipun perasaan ini sangat samar, tetapi saya tidak tahu mengapa, dia memiliki perasaan seperti itu di benaknya. Bagaimana mungkin, dengan bakatku, aku pasti akan menjadi yang teratas. Qin Chen, cepat atau lambat, akan dikalahkan olehku. Molly berkata dalam hati, dan pada saat yang sama, dia terus terbang menuju sungai bintang yang kacau. Dalam kehampaan tak berujung, kamu Suan juga dengan cepat terbang menuju sungai bintang yang kacau. Sambil terus terbang, Qin Chen juga mulai memilah banyak harta yang diperoleh setelah membunuh orang Huoluan sebelumnya. Wah! Qin Chen melambaikan tangannya. Tiba-tiba, giok langit dan bumi memuncul satu persatu dari harta yang paling berharga. Sejumlah besar dari mereka melayang di udara, yang merupakan hasil panen kali ini dalam koleksi Dewa Vientiane. Namun, kebanyakan dari mereka adalah harta biasa, dan jumlah harta terhormat yang kuat sangat kecil. Di sisi lain, ada dua harta karun pada tetua Huoluan dan Dizun Setan Malam. Tentu saja, ada juga harta Guichan Dizun. Tapi yang paling penting bagiku adalah pelindung pergelangan tangan Fata Morgana yang kosong. Qin Chen berbisik dengan suara lembut, dan pelindung pergelangan tangan di tubuh hantu Chan Zun sudah muncul di tangan Qin Chen. Segera setelah gelang itu muncul, Hautian Senjia di tubuh Qin Chen segera memancarkan sedikit fluktuasi, dan gelang Sushen lainnya dari Qin Chen juga terus mengeluarkan napas yang mengerikan. Seperti itulah rasanya. Qin Chen bersemangat dan bahagia di dalam hatinya. Dia menuangkan kekuatan jiwanya sendiri ke pelindung pergelangan tangan dan menghapus tanda hantu Zen di pelindung pergelangan tangan Fata Morgana yang kosong. Kemudian dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk meninggalkan jejak di pelindung pergelangan tangan Fata Morgana yang kosong. Oh, penjaga pergelangan tangan Fata Morgana palsu ini dengan desakan Qin Chen, tak henti-hentinya mengirimkan napas dao-dao-dao yang mengerikan. Ledakan. Selain itu, Hautian Senjia dari Qin Chen juga muncul. Set baju besi ilahi Hautian ini menutupi tubuh naga Qin Chen, seperti baju besi hitam. Di alam semesta yang gelap, itu memancarkan kilau dingin, dan pelindung pergelangan tangan Sushen lainnya bergetar hebat. Wah! Setelah Qin Chen meninggalkan tanda nyata di pelindung pergelangan tangan Sushen, gelang Sushen mulai membungkus tangan kiri Qin Chen sedikit, dan kekuatan rahasia yang tidak dapat dijelaskan mengalir keluar dari pelindung pergelangan tangan dan memasuki Hautian Senjia. Kemudian, secara bertahap mendekati nafas pada pelindung pergelangan tangan Sushen lainnya, digabungkan satu sama lain, dan mulai berubah secara kualitatif. Gelombang tekanan besar menyebar. Sekarang tekanan yang tersebar, adalah tekanan yang sebenarnya. Momen persatuan ini adalah momen ketika harta misterius ini tidak ditutup-tutupi. Bagus, ini tekanan yang kuat. Qin Chen terbang di alam semesta, harapan yang lebih bersemangat. Kekuatan yang dikeluarkan oleh kedua pasang gelang itu seperti kombinasi instrumen yang presisi. Bahkan pola rahasia pada kedua gelang digabungkan untuk membentuk pola rahasia yang lebih besar dan lebih misterius, dan tekanan tanpa akhir menyebar. Selain itu, kekuatan kedua harta ini secara bertahap bergabung dengan Hautian Senjia. Di masa lalu, meskipun harta ini adalah satu set, mereka masih satu persatu. Sekarang, kedua gelang ini dapat digambarkan sebagai integrasi lengkap dengan Dewa Hautian, melepaskan nafas gelombang yang menakjubkan. Melihat pemandangan ini dengan seksama, rasanya seperti waktu yang lama. Bahkan, sudah selesai hanya dalam beberapa puluh detik. Semuanya kembali tenang. Satu-satunya yang tersisa adalah baju besi ilahi yang luas ini, yang ditangguhkan oleh Qin Chen. Selain itu, baju besi ilahi ini tidak hanya dicap pada Qin Chen, tetapi juga terukir dalam di tubuh Qin Chen. Itu sebenarnya terintegrasi secara bertahap dengan skala naga di permukaan tubuh Qin Chen. Luar biasa. Saat ini, Qin Chen merasa seolah-olah dia tidak mengenakan sepotong baju besi ilahi, tetapi ditutupi dengan benda seperti kulit, seolah-olah dia telah menumbuhkan lapisan kulit tertentu di tubuhnya.
harta karun ini. Bahkan langit dan bumi dari langit dan bumi dari langit dan bumi berkedip, dan beberapa matanya bersinar. Ayo, gelang Sushen, biarkan aku merasakan kekuatanmu sekarang. Qin Chen mulai membangkitkan kekuatan-kekuatan naga di tubuhnya. Dengan restu dari penjaga pergelangan tangan Sushen, Qin Chen tiba-tiba merasa seperti naga leluhur. Kekuatan naganya sangat mengerikan bahkan membentuk atmosfer seperti naga kuno.